Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada kajian pertama ini kita niatkan bahwasanya kita ingin belajar yang terbaik, belajar agama untuk kehidupan kita yang lebih baik. Mengapa kita wajib belajar agama? Yang pertama, karena belajar agama adalah kewajiban seorang muslim. Rasulullah SAW dia bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Maka seorang yang tidak belajar ilmu agama, dia sengaja melalaikan untuk tidak belajar ilmu agama, maka dia telah berdosa. Yang kedua, bahwasanya seorang yang belajar ilmu agama itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dia, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Apa tandanya? Dia bersemangat untuk belajar agama. Rasulullah SAW dia bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka niscaya Allah akan fahamkan dia pada urusan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nah, sekarang kita akan belajar hadis Arba'in Nawawiyah. Kenapa kita harus belajar hadis Arba'in Nawawiyah? Yang pertama, belajar dan menghafalkan hadis Nabi adalah bukti, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita memang benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka kita bahagia, kita senang, kita cinta untuk menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjadikan wajahnya bercahaya di akhirat dan kehidupannya pun menjadi cerah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit, dia mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis dan dia menghafalkannya. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, fawa'aha, dia perhatikan, dia fahami, wa hafidhaha, dan dia hafalkan, hatta yuballighah, kemudian dia sampaikan, farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan berapa banyak orang yang membawa ilmu dia memberikan kepada orang yang bisa lebih paham dari dia. Di sini adalah salah satu sebab kenapa kita belajar hadis. Yang kedua, bahwasanya hadis-hadis Arba'in Nawawiyah ini berisi hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, dan isinya adalah pondasi dasar seorang muslim, pedoman yang sangat penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya di dunia, dan ini adalah untuk keselamatan kita semua di akhirat kelak. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis ini menekankan tentang pentingnya niat, pentingnya motivasi, pentingnya tekad, pentingnya kemauan dalam diri seorang. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu adalah tergantung pada niat seorang. Amalan seorang, aktivitas seorang, perbuatan seorang, maka dia tergantung pada niat, pada motivasi, pada tekad seseorang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niatnya untuk dunia yang dia ingin dapatkan atau kepada wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan tadi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ya, kita langsung ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya sebuah niat, sebuah motivasi, sebuah tekad, kemauan itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Niat itulah
yang akan mendorong, menggerakkan seseorang untuk melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan dan lain sebagainya, ataupun ucapan yang dilakukan oleh manusia. Maka semakin kuat niatnya atau semakin kuat motivasinya, tekadnya, maka akan berefek, berimbas kepada kuatnya amalan, kuatnya aktivitas, kuatnya pekerjaan yang dilakukan. Ya, dia akan lakukan serius. Kenapa? Karena dia memang benar-benar berniat, bertekad, punya kemauan yang besar. Dan semakin lemah motivasi, semakin lemah niat, semakin lemah kemauan seseorang, maka akan menyebabkan amalannya juga lemah, pekerjaannya juga lemah, aktivitasnya juga lemah, asal-asalan, Karena apa? Karena tidak ditopang dengan kemauan yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kekuatan sebuah amalan, sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan, apapun yang dia lakukan oleh seseorang, maka dia akan sangat berdampak dari apa? Kekuatan niat, kekuatan tekad, kekuatan motivasi, kekuatan kemauan dari seseorang. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada seseorang apa yang dia niatkan. Dan ini yang disebut sebagai kekuatan sebuah kemauan. Kekuatan sebuah kemauan, the power of desire, kekuatan sebuah kemauan. Semakin besar kemauan seseorang, semakin besar niat seseorang, semakin besar tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, maka akan semakin besar juga usaha, pekerjaan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan. Dan akhirnya Allah akan memberikan secara hukum alam, hukum sebab akibat, Allah akan memberikan dari amalan, usaha, pekerjaan, aktivitas yang dia lakukan, kerja keras yang dia lakukan, Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, niat atau kemauan atau motivasi sangat besar peranannya untuk bisa menggerakkan seorang dan dia bisa mendapatkan hasil. Karena niat yang kuat akan melahirkan usaha yang kuat, dan usaha yang kuat, kerja keras akan mendekatkan kepada hasil yang diharapkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa, seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia maui. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan hasil di dunia kepada orang yang beriman maupun orang yang kafir. Selama dia melakukan hukum sebab akibat ini Allah kasih. Namun Allah hanya akan memberikan balasan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jika niatnya, motivasinya, kemauannya, tekadnya hanya terkait dengan dunia saja, amalannya hanya terkait dengan dunia saja, maka dia akan mendapatkan dunia saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dicontohkan hijrahnya karena ingin dunia dan ingin wanita, Allah kasih. Tapi jika tekadnya, niatnya, kemauannya adalah akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhiratnya. Yang keempat, untuk mengetahui setiap aktivitas kita apakah karena Allah atau bukan, motivasi kita karena akhirat atau bukan, maka tanyakanlah, coba apa yang saya kerjakan sekarang, apa yang saya lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana saya melakukannya? Apakah melakukannya dengan serius, sungguh-sungguh, atau asal-asalan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya melakukan ini? Maka kalau di situ jawabannya adalah karena memberikan manfaat, karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk akhirat, karena mendapatkan pahala, maka insya Allah ini niatnya adalah karena akhirat. Tapi kalau karena hanya atasan saya, maka yang dikhawatirkan bahwasanya kita melakukannya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di akhirat kelak. Maka jawaban yang terakhir itu adalah jawaban apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan memaknai dengan makna akhirat atau belum. Rekan-rekan sekalian, pelajaran tentang niat sangat banyak. Semoga insya Allah dengan kesempatan kita bisa menjelaskan kembali. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.